Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 3 dengan Bapak Fasilitator Bapak Amin Jamaani akan melakukan giat demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 yang bertemakan coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Umi Novayanti Purba dari SMA Negeri 2 Medan dan rekan saya. Saya Nur Cahaya Utabarat dari SMA Negeri 13 Medan. Dan rekan saya, Saya Rumiste Pak Pahan dari SMA Negeri 3 Medan. Baik, untuk selanjutnya kami akan melakukan kegiatan praktik yang pertama, di mana Ibu Rumiste Pakpahan akan menjadi observer, saya Umi Novayanti Purba akan menjadi coach, dan Ibu Nur Cahaya akan menjadi coachee. Selamat pagi Ibu Umi, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah kabar Umi baik, Bu. Kabar Ibu bagaimana, Bu? Baik juga. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu. Pada coaching kita hari ini, khususnya coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan juga bagaimana coaching merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa, juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Sebenarnya saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi intinya itu ya, Bu ya, di mana saya bisa berkehadiran penuh atau full presence, kemudian saya bisa mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan terbuka yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi? Baik Bu, sepertinya di keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot kali ya Bu ya, supaya saya bisa menggali informasi lebih dalam terhadap coaching. Pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya berharap bahwa coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya, baik itu berupa ide, cara ataupun strategi baru sehingga coach nanti bisa menyelesaikan permasalahannya. Baik Ibu, demikian dulu ya Ibu. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi Bu Nur Cahaya. Apa kabarnya hari ini? ya selamat pagi Ibu. Kabarnya, kabar baik hari ini. Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah Bu Nur, saya juga baik sekali. Nah, sesuai dengan kesepakatan di awal ya Bu ya, Ibu kan katanya ada yang mau Ibu sampaikan atau Ibu ceritakan. Tetapi mengingat waktu kita juga tidak tersedia cukup banyak, mungkin ada sekitar 20 sampai 30 menit saja nih Bu, kita bisa berbicara. Nah, kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan? Ya Bu, benar ya, ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Begini Bu, ini terkait dengan rekan guru di sekolah. Saya lihat dan saya perhatikan tuh ya, dari 2 tahun belakangan ini kok tidak ada perubahan ya mengenai penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode ceramah saja eh, ataupun metode konvensional saja gitu Bu. Padahal
kita kan tahu nih kan Bu ya, kita ketahui bersama perkembangan zaman dan teknologi sekarang ini sudah semakin canggih gitu ya Bu ya. Nah, tapi pembelajaran eh, semakin tidak karuan Bu. Saya melihatnya seperti itu. Jadi saya ingin eh, mau terjadi perubahan. Jadi jangan menggunakan atau mengandalkan metode konvensional saja gitu. Sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu, Ibu. Oke, baik. Jadi tadi yang saya dengar adalah permasalahan dengan beberapa rekan guru yang ada di sekolah Ibu ya, Bu ya. Masih menggunakan metode yang konvensional, masih menggunakan metode ceramah. Padahal sebenarnya zaman sekarang itu sudah zaman digital yang canggih gitu ya, Bu ya. Jadi seharusnya menggunakan metode yang bervariatif. Gitu kan, Bu? Iya, betul, Bu. Jadi kurang bervariatif karena media ataupun model pembelajarannya masih menggunakan model yang lama saja gitu, Bu. Oke, nah baik Bu, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu harapkan? Baik, Bu. Jadi saya mengharapkan adanya perubahan ya, Bu ya. Kira-kira perubahan di sekolah kami itu dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Oke, baik. Jadi Ibu mengharapkan adanya perubahan, perubahan ke arah yang lebih baik tentunya ya Bu ya. Nah, kira-kira nih perubahan yang seperti apa Bu? Idealnya yang Ibu inginkan. Ya, saya ingin ada perubahan ya, Bu ya. Misalnya dalam hal penyampaian metode itu menggunakan model atau metode pembelajarannya yang lebih bervariatif. Ya, misalnya menggunakan aplikasi MT ya Bu ya, ataupun Microsoft Teams gitu ya, video pembelajaran, ataupun yang lainnya. Boleh juga dari PowerPoint tuh Bu, juga lebih baik daripada mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media lain. Jadi itu juga sudah lebih bervariatif. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi nih, pembelajaran menggunakan bervariasi metode gitu ya, model dan medianya juga bervariasi. Nah, kalau saya umpamakan nih Bu, di dalam kita konversikan ya ke dalam bentuk angka 1 sampai 10 nih. Kalau kondisi yang idealnya sih dari pembelajaran yang metode pembelajaran yang bervariatif tadi, di sekolah Ibu kira-kira sekarang sedang berada di level berapa ya Bu ya? Hmm, sepertinya masih di level 5 ya, Bu. Karena di sekolah kami lebih banyak guru-guru senior, Bu. Sehingga untuk level yang lebih tinggi itu agak sulit. Jadi saat ini kemungkinan ya masih di level 5, Bu. Jadi masih berada di level 5 ya Bu ya. Berarti 50-50 nih ya Bu ya. Antara guru yang mau apa ya yang sudah melakukan pembelajaran berkreatif dengan yang belum. Nah, jika melihat kondisi sekolah nih Bu, Ibu kan mau mengadakan perubahan nih. Kira-kira mau ke level berapa ya Bu? Iya, mungkin bisalah ditingkatkan sampai ke level 8 ya, Bu. Karena kalau level yang tinggi lagi masih sepertinya masih agak sulit, Bu. Mengingat memang guru-gurunya kebanyakan adalah guru-guru senior yang sudah mendekati masa purna bakti, di mana mereka masih sangat ya Bu ya, sangat enggan untuk memanfaatkan teknologi. Jadi masih di level 8 Bu. Oh baik, berarti adanya perubahan dari level 5 ke level 8 ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya nih, kira-kira nih usaha apa itu yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut, Bu? Baik.
Sebenarnya sih Bu ya, saya juga masih memikirkan nih rencana apa dan tindakan apa yang akan saya perbuat. Dalam benak saya nih, di awal bolehlah saya boleh melakukan kegiatan yang namanya mentoring ataupun pendekatan individu yang sudah kita pelajari kan Bu. Nah, jadi pendampingan individu antara saya dengan rekan guru nantinya secara bergantian. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik, bagus itu Bu. Nah, untuk mengadakan mentoring ini dan untuk mengadakan pendampingan individu berarti ya Bu ya secara bergantian. Kira-kira selain ini Bu, ada nggak strategi lain yang akan Ibu lakukan? Lain ya, Bu ya, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, dengan PKS kurikulum, membuat kegiatan lah begitu kan Bu, atau workshop yang mana tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang lebih bervariatif gitu, Bu. Wah, usul yang bagus itu Bu. Jadi kalau saya bisa ambil kesimpulannya, berarti Ibu akan merencanakan kegiatan mentoring ataupun pendampingan individu dan juga bisa membuat semacam pelatihan gitu ya Bu ya, workshop ya, dengan langsung beraudiensi dengan pemangku kepentingan sekolah. Nah, baik nih Bu untuk pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih Bu, kalau saya tanya ke Ibu nih, lebih nyaman atau lebih cepat realisasinya itu yang mana ya Bu ya? Hmm, sepertinya Bu ya, yang mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk pelatihan workshop itu kan kita tahu bersama ya Bu ya, perlu waktu dan persiapan yang lebih matang. Ya, selain itu kan kita juga terkendala dengan biaya juga ya Bu. Kita harus juga cari narasumber yang berkompeten. Jadi untuk sekarang ini saya sih lebih nyaman pada mentoring gitu Bu. Iya, baik Bu. Berarti fokus ke kegiatan mentoring ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Ya. kegiatan mentoring yang akan Ibu lakukan nanti ini, apakah memerlukan support atau dukungan? Tidak Bu. Jika iya, kira-kira dukungan dari siapa saja ya Bu ya? eh, ya mungkin saya akan minta dukungan ya Bu ya. Yang pertama itu saya akan minta dukungan dari teman-teman guru. Kemudian juga ada saya minta dukungan dari guru ahli bidang IT Hmm? dan juga mungkin dengan Ibu Febri untuk menerapkan pembelajaran yang lebih bervariatif. Baik, baik. Bagus sekali nih, Bu. Nah, kalau Ibu mau melakukan kegiatan mentoring ini dengan cara kolaborasi tadi ya, Bu ya, dengan beberapa rekan kerja, kira-kira kapan ya, Bu, akan direalisasikan kegiatannya? Iya, mudah-mudahan Bu ya secepatnya. Setelah ujian anak kelas 12 ini nantinya Bu, karena kan saya harus berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan kerja di sekolah untuk melakukan kegiatan mentoring. Wah, baik. Bagus sekali nih rencana Ibu. Saya sangat setuju dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Nah, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini, apa sih yang sudah Ibu dapatkan dan bagaimana perasaan Ibu sekarang? Iya, hari ini sepertinya Bu ya, saya mendapatkan gambaran ke depannya untuk menciptakan terjadinya perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring ya dan dibantu juga dengan rekan-rekan kerja di sekolah dengan ahli bidang IT. Nantinya saya pastikan pasti bisa ya Bu ya, dan sepertinya perasaan saya ini Bu agak menjadi lebih lega gitu Bu ya. Syukurlah Bu Nur jika sudah lega. Berarti Ibu memang sudah mendapatkan gambaran rencana gitu ya, apa yang akan Ibu lakukan gitu. Nah, bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif, bagaimana nanti Ibu melakukan mentoring ataupun pendampingan dengan rekan kerja Ibu. Wah,
Saya jadi pengen dengar ini kelanjutan dari cerita Ibu nantinya seperti apa setelah Ibu melakukan kegiatan tersebut. Oke, nah kira-kira ada lagi nggak ya Bu yang mau Ibu sampaikan? Jika tidak, mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini karena Ibu kan tadi sampaikan akan fokus dulu kepada kegiatan mentoring yang sudah Ibu siapkan dengan cara berkolaborasi dan bisa terrealisasi dengan baik ke depannya. Baik, terima kasih buat Ibu ya yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan saya. Mudah-mudahan ke depannya rencana saya ini tadi berjalan dengan baik dan juga membawa perubahan di sekolah saya nantinya. Iya, terima kasih kembali Bu. Saya tunggu kabarnya ya Bu ya. Jadi penasaran nih saya mau dengar hasilnya bagaimana. Nah, jika begitu sampai di sini dulu ya Bu ya perjumpaan kita. Kita akan ketemu di kesempatan lain lagi. Selamat pagi Bu Nur Cahaya. Iya, selamat pagi ya Bu. Oke, selamat pagi Ibu Umi. Tadi Ibu kan sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Nur Cahaya. Nah, sebelum kita tutup kegiatan kita, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan bersama Ibu Nur Cahaya tadi? Ya, baik Bu. Terima kasih. Nah, pada kegiatan coaching tadi sih, saya merasa saya sudah melakukan coaching itu dengan menggunakan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian saya sudah juga menggali dan mengeksplorasi rencana aksi dari Bu Nur Cahaya yang akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab gitu Bu di kegiatan selanjutnya. Sehingga saya merasa saya sudah dapat menggali Koci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan gambaran ataupun solusi dengan ide-ide yang dimiliki Koci, Bu. Baik, menurut saya sebagai observer, Bu Umi dan Ibu Nur Cahaya sudah melakukan coaching dan sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu Umi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nur Cahaya sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan yang kedua Bu Umi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang barusan dilakukan? Oke, saya rasa kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lagi itu di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya, Bu ya. Agar saya lebih bisa menggali ide-ide dari Koci untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya, apa yang ingin dilakukannya, begitu, Bu. Jadi lebih fokus ke kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik Ibu Umi, semoga ke depannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Ibu. Demikian observasi kita pada hari ini, semoga dapat bermanfaat ke depannya. Terima kasih Ibu Umi. Terima kasih kembali, Bu. Sama-sama. Selamat pagi, Bu. Pagi juga Ibu Umi. Untuk praktik yang kedua, saya Nur Cahaya Huta Barat sebagai observer dan Ibu Umi sebagai coach dan Ibu Rumiste sebagai coach. Simak videonya ya. Selamat siang Ibu Rumiste, apa kabarnya hari ini? Kabar baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Iya, baik juga ya Bu ya. Nah, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian ya Bu ya, pada coaching kita hari ini, khususnya coaching yang akan saya amati dan yang akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah
sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum gitu. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching dan juga bagaimana coaching merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, dan jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Ya, prinsip coaching itu meliputi ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita hari ini? Oh, potensi potensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Baik. Pertanyaan yang kedua, Bu ya. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya observasi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka itu. Baik. Pertanyaan yang terakhir ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya mengharapkan coach saya pada pertemuan hari ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu itu ajukan dan menemukan ide baru bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi Ibu tersebut. Baik, demikian dulu ya Bu ya observasi kita hari ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik Ibu, terima kasih buat kesempatannya. Selamat pagi Ibu Umi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan, saya juga baik dan sehat. Nah, Ibu teringat, ini ada 2 hari yang lalu Ibu meng-WA saya, ajak ketemu dengan saya, katanya mau berbicara, ada sedikit masalah. Jadi hari ini saya datang ke sekolah Ibu. Kita ada waktu 20-30 menit loh Ibu. Baik, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf juga karena sudah mengganggu waktu Ibu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu telah bersedia menyediakan waktu Ibu untuk berdiskusi dengan saya. Sebenarnya ada permasalahan yang sedang saya hadapi nih, Bu, belakangan ini. Oh, begitu. Memangnya permasalahan apa yang Ibu hadapi belakangan ini? Nah, jadi masalahnya begini, Bu. Belakangan ini kan saya sering-sering sekali mendengar murid-murid di sekolah saya mengeluh mengenai proses kegiatan belajar mengajar yang terjadi di kelas mereka. Mereka sepertinya merasa bosan, Bu, dengan gaya mengajar beberapa guru yang masih menggunakan metode ceramah lagi, dan juga memberikan mereka penugasan. Sepertinya mereka ingin mendapatkan proses KBM yang lebih menarik, mungkin menggunakan media atau teknologi gitu, Bu. Jadi saya merasa sedikit terganggu dengan keluhan-keluhan mereka. Oh, jadi itu permasalahan Ibu, yaitu mengenai beberapa guru yang masih pembelajarannya secara konvensional, ya. Nah, jadi anak-anak kita di zaman IT sekarang menginginkan guru-guru juga mengajarkan dengan memakai IT ya gitu ya Bu ya. Nah, apakah semua murid ini mengeluh Ibu? Hampir semua sih, Bu, kalau menurut saya, karena sering sekali hal ini menjadi pembicaraan mereka di kelas, maupun saat mereka berkumpul di luar kelas. Hampir setiap hari loh, Bu, saya mendengarnya. Apa yang Ibu rasakan dari permasalahan ini? Terus terang, saya merasa terganggu loh, Bu. Sekaligus juga saya merasa cemas dan khawatir
jangan-jangan saya termasuk gitu ke dalam guru yang mereka bicarakan, Bu. Ya. Jadi permasalahan ini cukup mengganggu ibu ya, bahkan membuat ibu kepikiran, cemas, khawatir. Baik, kira-kira setelah pembicaraan kita ini, apa yang ingin ibu dapatkan? Saya sih Bu inginnya bisa menemukan solusi ya Bu ya, bisa menemukan cara ataupun strategi bagaimana proses KBM di kelas sebaiknya dilakukan. Saya juga ingin mencari jalan keluar juga nih bagi rekan-rekan sejawat saya agar bisa mengakomodir kebutuhan dan keinginan murid tadi Bu. Baik ibu. Tadi ibu ada menyebutkan mengenai cara atau strategi mengenai KBM di kelas yang bisa membuat murid-murid itu nyaman, tidak bosan. Kira-kira kalau saya boleh tahu nih, situasi ideal apa yang dibutuhkan anak-anak dan juga ibu inginkan seperti itu. Ya, saya menginginkan guru-guru dan rekan sejawat saya dapat menyesuaikan gaya mengajarnya, Bu, dengan murid-murid zaman sekarang yang memang notabene-nya hidup di era digital gitu ya, Bu ya, di mana informasi dan teknologi juga memang sudah hadir dengan begitu canggihnya. Jadi murid-murid kita tadi bisa merasa nyaman, merasa menyenangkan, dan tidak bosan berada di kelas, Bu. Oh, berarti intinya anak-anak ibu di sekolah ibu itu menginginkan pembelajaran yang memakai IT dari guru-gurunya. Nah, kira-kira eh, pembelajaran IT apa yang pernah sudah ibu lakukan di sekolah sehingga bisa anak-anak itu melihat ada guru yang memakai IT, ada guru yang masih pembelajaran yang konvensional seperti itu ibu. Baik Bu, kalau saya sih sebenarnya sudah memakai teknologi gitu ya Bu ya. Saya sudah melibatkan teknologi gitu dalam pengajaran saya. Apakah itu melalui kuis harian, penyampaian materi, bahkan untuk games dan ice breaking juga saya biasanya membawa speaker sendiri gitu dan peralatan-peralatan sendiri ke kelas. Paling tidak sih murid-murid merasakan kenyamanan belajar Bu dan juga mereka merasa senang. Wah, bagus sekali. Eh, Cara ibu itu ya sampai membawa alat ke dalam kelas, ice breaking ya seperti itu ya. Eh, Kemudian games, pasti anak-anak tertarik ya dengan pembelajaran yang ibu lakukan. Nah, eh, lalu menurut ibu, berdasarkan keluhan-keluhan murid di awal tadi, ibu sampaikan, kira-kira proses KBM seperti apa yang dilakukan oleh rekan-rekan sejawat ibu itu? Menurut saya ya Bu ya, seperti yang saya dengar dan lihat juga di lapangan kan Bu, masih banyak guru-guru di sekolah saya, terutama guru-guru yang sudah senior, menggunakan cara yang masih konvensional, dengan menggunakan ceramah, kemudian setelah itu murid akan diberi tugas, bahkan terkadang murid-murid juga hanya diminta membaca dan mengerjakan latihan atau tugas dari buku teks mereka saja sih Bu. Wajar memang kalau murid-murid merasa bosan. Oh, berarti secara konvensional pembelajarannya ya, Bu ya. Dan sebagian besar juga tidak menggunakan teknologi ya, Ibu Umi ya. Iya, Bu. Maka itu saya merasa prihatin sekali, Bu. Baik. Jika dalam skala 1 sampai 10, kira-kira proses KBM di sekolah yang Ibu yang sekarang yang sudah ideal dilakukan oleh rekan-rekan guru Ibu itu sekitar di level berapa lah itu, Ibu? Mungkin masih di level 5 ya, Bu ya. Karena masih banyak yang belum menggunakan teknologi atau bahkan enggan gitu, Bu, menggunakan teknologi dalam mengajar. Baik. Nah, kira-kira Ibu ingin meningkatkan ke dalam skala atau level berapa itu? Mungkin sih nggak sampai ke level 10 ya, Bu ya. Karena itu pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya sih sudah merasa puas jika sudah ada di angka 8 sih, Bu.
paling tidak sudah ada lah perubahan yang terjadi, Bu. Nah, dari bincang-bincang kita ini, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya untuk meningkatkan kemampuan rekan-rekan sejawat Ibu itu dalam melakukan proses KBM di kelas yang memakai IT? Sebenarnya sih saya juga masih bingung ya, Bu ya. Ada sih beberapa rencana yang sudah saya pikirkan. Salah satunya mungkin dengan audiensi gitu ya, Bu, ke kepala sekolah atau pemangku kepentingan sekolah lainnya seperti PKS bidang kurikulum agar sekolah bisa mengadakan pelatihan gitu sih, Bu, atau seperti IHT workshop mengenai variasi cara mengajar berbasis teknologi, Bu. Oh ya ya ya, audiens ya Bu ya, dengan kepala sekolah untuk bisa diadakan pelatihan di sekolah. Ada rencana lain nggak Ibu? Saya juga terpikir ini Bu sebenarnya untuk bisa melakukan pendampingan seperti sharing-sharing santai Bu dan bisa berbagi ilmu dengan teman-teman lain untuk membuat rancangan mengajar yang lebih bervariasi sih Bu. Baik. Ada langkah lain tidak Bu yang kira-kira bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini dan bisa langsung dirasakan anak-anak perubahannya dan guru-guru juga bisa menerima, guru-guru yang mengajar konvensional tadi bisa langsung menerima masukan itu gitu Bu. Ada sih Bu. Sepertinya saya akan berusaha berkolaborasi Bu dengan sesama guru penggerak yang ada di sekolah saya. Nah, kebetulan ada beberapa guru penggerak Bu sebelum angkatan saya yang telah lulus lebih dahulu gitu. Dan mereka juga sudah membentuk komunitas praktisi Bu di sekolah. Sepertinya akan lebih cepat saya rasa jika bisa berkolaborasi dengan mereka Bu. Bagus itu Ibu. Saya setuju dengan Ibu. Berkolaborasi dengan rekan-rekan guru penggerak, dengan guru-guru yang bergabung di komunitas pembelajaran guru penggerak dan sudah ada di sekolah Ibu ya. Nah, kira-kira Ibu akan fokus untuk mengembangkan keterampilan apa ke rekan-rekan guru Ibu itu? Untuk tahap awal ini sih saya akan lebih menekankan di pembuatan media ajar ya Bu ya. Bagaimana cara membuat media ajar yang menarik dan berbasis teknologi gitu Bu. Juga sepertinya saya akan juga apa ya, melatih untuk membuat kuis interaktif Bu di kelas. Jadi murid-murid akan merasa lebih rileks dan santai. Karena untuk media pembelajaran juga guru-guru kan bisa memakai aplikasi PowerPoint dan juga Canva. Nanti biar guru-guru sih Bu yang memilih nyamannya memakai yang mana. Karena kalau untuk kuis saya akan cobakan Quizizz dan Kahoot. Kalau untuk media mungkin nanti yang PPT ataupun Canva. Semoga sih Bu bisa membuat kelas semakin hidup dan menarik. Wah, ide yang sangat bagus ya. Dan saya senang sekali mendengar ide Ibu itu ya. Jadi dengan melakukan pembelajaran memakai IT, games ya, PowerPoint, Canva, Quizzes, ya kemudian Kahoot tadi Ibu sebutkan. Nah, kemudian kalau bisa memakai aplikasi yang lebih mudah untuk anak-anak merasakan kehadiran IT itu dalam pembelajaran mereka ya Bu ya. Nah, saya yakin kalau ini berhasil, murid-murid tidak akan mengeluh lagi dengan guru-guru kita yang tadinya yang mengajar secara konvensional. Mungkin permasalahan kita pun menangani siswa tentang semangat belajar, ya, kemudian siswa yang tidak terlambat, karena dia udah senang dengan gurunya pasti lebih awal datang dari rumah seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, insya Allah sih Bu. Saya rasa Ibu sudah menemukan solusinya Ibu. Nah, apa yang Ibu rasakan saat ini setelah Ibu menjabarkan beberapa rencana aksi, solusi, jalan keluar dari permasalahan Ibu tadi? Terus terang saya merasa lega sih Bu sekarang. Karena jujur tadi sebelum bertemu dan berbicara dengan Ibu, saya tuh bingung gitu Bu. Mendengar keluhan-keluhan tapi rasanya kok saya mau lakukan apa gitu ya. Masih bingung sih tadi Bu sebetulnya sebelum bertemu dengan Ibu. Syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega. Lalu dari apa yang Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu?
Saya akan melakukan pendampingan nih, Bu. Dengan cara berkolaborasi dengan sesama guru penggerak yang sudah saya ceritakan tadi di awal dan juga komunitas praktisi, Bu, yang ada di sekolah saya. Lalu dalam hal itu, Ibu kan butuh dukungan. Kira-kira dukungan dari siapa yang bisa Ibu dapatkan? Selain dari guru-guru penggerak nanti yang akan membantu saya dan komunitas praktisi, Bu, sebenarnya tentu saja dukungan itu harusnya berasal dari rekan sejawat saya ya, Bu ya. Semoga rekan-rekan saya tadi yang lebih banyak guru-guru senior tadi masih mau dibimbing, masih mau diberikan pendampingan untuk peningkatan kualitas mengajar mereka yang lebih baik sih, Bu. Ide yang bagus, Ibu. Berarti Ibu coba menjalin komunikasi yang baik dengan rekan-rekan guru ya, rekan guru sesama guru penggerak ya, kemudian rekan guru sejawat. Hmm. Nah, dengan komunitas dan para guru penggerak juga harus Ibu lakukan. Semoga berhasil ya, Ibu. Amin, amin, amin. Semoga ya, Bu. Nah, menurut Ibu bagaimana nanti ukuran keberhasilan dari tindakan yang Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah ini? Mudah-mudahan Bu, keluhan murid mengenai cara mengajar guru-guru itu bisa berkurang ya Bu ya, atau bahkan tidak ada lagi. Dan semoga rekan-rekan guru juga mau membuka diri gitu Bu, untuk meningkatkan kompetensinya khususnya di bidang IT Bu. Ya, baik. Jadi nanti kita lihat lagi ya Bu perubahan yang terjadi. Semoga ke arah yang lebih baik dan bisa memenuhi harapan Ibu. Bahkan saya tertarik loh Ibu, dari solusi yang Ibu tawarkan tadi, saya tertarik setelah Ibu melakukan pendekatan, lalu solusi dan penyelesaian, saya tertarik mendengar cerita Ibu seperti itu ya. Nah, kira-kira seberapa lama ini dalam waktu jangka pendeknya rencana Ibu ini bisa Ibu realisasikan? Mungkin secepatnya Bu, setelah selesai semua apa ya pembuatan nilai anak kelas 12 gitu ya Bu ya. Kemudian selesai juga masa puasa dan Lebaran. Mungkin bulan depan sih Bu. Oke, baik Ibu. Saya menunggu beritanya bagaimana hasil dari solusi ide baru yang Ibu ajukan tadi di dalam perubahan pembelajaran di sekolah Ibu dari guru-guru yang memakai pembelajaran konvensional tadi ya Ibu ya. Baik Ibu, mohon doanya ya Bu ya. Terima kasih banyak Ya, ya Bu. ya sama-sama Ibu Umi. Selamat pagi Bu. Pagi juga. Ya, selamat pagi Ibu Rumiste. Selamat pagi Ibu. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Umi. Nah, sebelum kita tutup nih kegiatan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada coaching kita terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, pada kegiatan coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dengan ide-ide yang dimiliki. Baik. Nah, menurut saya sebagai observer nih, Bu Rumiste dan Ibu Umi sudah melakukan yang namanya coaching dengan berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu Rumiste juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Umi sehingga Bu Umi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coach. Pertanyaan yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan itu adalah lebih memahami
alur proses cerita sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datang, Ibu. Baik, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat ke depannya. Terima kasih Bu. Baik, Ibu, sama-sama. Terima kasih juga, Ibu. Baik, sekarang kita masuk ke praktek coaching yang ketiga. Saya Rumis Tepak Pahan sebagai coaching, Ibu Nur Cahaya Huta Barat sebagai coach, dan Ibu Umi Nopayanti Purba sebagai observer. Selamat menyaksikan. Ibu Nur Cahaya, apa kabarnya hari ini? Iya, selamat pagi Ibu Umi. Kabar baik nih. Baik. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan coaching hari ini, pertama-tama saya akan melakukan pemberian acuan kegiatan kita pada hari ini juga ya Bu ya. Dan juga nanti diakhiri beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu. Pada coaching ini kan nanti saya akan mengamati apakah coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah menerapkan kompetensi inti coaching yang diantaranya itu berkehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan terbuka yang berbobot kepada coachee. Dan juga nanti saya akan mengamati bagaimana coachee merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari Ibu. Jangan lupa juga ya Bu, kegiatan coaching hari ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching yang ada, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, nah kompetensi apa nih Bu yang mau Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya adalah kehadiran penuh, present, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti tiga-tiganya ya Bu ya. Nah, Ya, kalau benar. saya tanya nih di antara yang ketiga tadi nih, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin saya observasi? Ya, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti fokus di mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu. Indikator yang bagaimana Bu yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini? Ya, saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan ide-ide baru untuk mengatasi permasalahannya. Oke, semoga ya Bu ya. Ya. Baik, demikian dulu ya Bu ya. Kegiatan praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee yaitu Ibu Rumiste. Silakan Ibu. Terima kasih ya Bu buat kesempatannya. Selamat pagi Ibu Rumiste, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi juga, Ibu Nur Cahaya. Kabar saya baik dan sehat. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan ya Bu ya, sehat juga. Oh ya, sesuai dengan kesepakatan kita di awal ya, katanya dengar-dengar nih ya, ada sesuatu hal yang mau Ibu sampaikan atau Ibu ceritakan. Tapi sepertinya kita tidak memiliki cukup banyak waktu ya Bu ya. Cukup 20 sampai 30 menit saja. Nah, jadi cerita apa nih yang mau Ibu sampaikan? Ya Ibu, benar. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Begini Ibu, saya kan mengajar di kelas 12 IPS. Nah, membawakan mata pelajaran akuntansi. Nah, eh, di dalam pembelajaran itu
saya menemukan, nggak semua sih Ibu, beberapa siswa yang suka ngantuk dan juga pada saat kita menerangkan itu mau tertidur di belakang. Nah, pada saat kita dekati mereka, itu mereka, mereka terbangun dan saya perhatikan itu matanya ngantuk berat dan memerah gitu. Jadi saya berpikir anak ini kemana ini nantinya kalau dibiarkan tidak dikasih solusi, tidak dibina, tidak dididik. Seperti itu, Ibu. Oh, baik. Jadi dari yang saya dengar tadi, permasalahan yang terjadi itu adalah dalam proses pembelajaran Ibu ya. Ada beberapa siswa yang pada saat Ibu masuk tuh di pembelajaran akuntansi, ada siswa yang ngantuk, bahkan tertidur sebentar ya Bu ya, matanya Iya. memerah gitu ya. Hmm, baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini, Ibu, adanya perubahan di beberapa siswa yang bermasalah tersebut dan adanya solusi yang akan saya lakukan agar anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan penuh dengan semangat dan tanpa mengantuk seperti itu, Ibu. Baik, jadi Ibu mengharapkan adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan atau yang Ibu inginkan? Saya menginginkan anak-anak ini dalam pembelajaran akuntansi itu eh, memperhatikan yang kita ajarkan, kemudian mereka tidak mengantuk, mereka tidak tertidur walaupun misalnya tidur-tidur sebentar seperti itu, dan kalau bisa, mau terkadang mereka menyempatkan di saat kita silap itu bermain HP seperti itu, Ibu. Itu yang saya harapkan dan saya rindukan, Ibu. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, dalam pembelajaran akuntansi ada beberapa siswa yang bermasalah ya Bu ya. Nah, ada yang supaya tidak mengantuk, tidak main HP pada saat pembelajaran Ibu ya. Nah, kira-kira ini Bu ya, kira-kira kalau kita konversikan ke dalam bentuk angka 1 sampai 10, kira-kira di kelas Ibu ini sekarang berada di level berapa ya Bu? Kalau kelas yang bermasalah ini, kalau saya hitung itu, saya pikir-pikir ada di level 7. Karena ada juga anak yang pintar gitu. Hanya beberapa yang bermasalah ini yang menjadi masalah saya, Ibu. Oh, jadi berada di level 7 ya Bu? Nah, kira-kira jika kita melihat kelas dan beberapa siswa yang bermasalah, itu Ibu mengharapkan bisa ditingkatkan di level berapa ya, Bu? Agar tercipta pembelajaran yang kreatif, siswanya nanti juga lebih semangat, tidak bermain HP lagi, tidak tiduran lagi. Nah, kira-kira itu bisa ditingkatkan di level keberapa ya, Bu? Saya sih rindu, Bu, dan berharap eh, kelas ini di level yang ke-9, Ibu. Karena pelajaran akuntansi itu pelajaran utama atau inti di mereka, dan mereka pakai itu dalam kehidupan mereka sehari-hari nantinya. Seperti itu, Ibu. Oh, baik. Jadi, Ibu merindukan ke level 9 ya? Berarti sudah ada perubahan dari level 7 ke level 9. Nah, kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut gitu, Bu? Sebenarnya saya sih masih memikirkan, Ibu, rencana apa dan tindakan apa yang mau saya perbuat. Dalam benak saya nih, di awal saya akan melakukan pemanggilan secara personal kepada anak-anak yang bermasalah tersebut. Kemudian saya akan melakukan tindakan segitiga restitusi, Bu. Nah,
saya kan sedang mengikuti di klub guru penggerak loh Ibu. Jadi di sana ada materi menyelesaikan anak bukan dengan memarahi. Baru saya teringat Bu ya, dengan memakai segitiga restitusi dan memposisikan diri saya sebagai di posisi kontrol sebagai sahabat, supaya mereka mau menceritakan apa sih masalah kehidupan mereka sehingga pagi-pagi saja pun sudah ngantuk seperti itu. Dan juga saya memposisikan diri saya juga sebagai manajer buat anak-anak tersebut supaya bisa mereka cerita dan terbuka dan bisa mencari solusi dalam permasalahan anak-anak tersebut, Ibu. Iya, baik. Jadi eh, nanti untuk itu Ibu akan merencanakan pemanggilan secara personal ya. Ya, dan akan melakukan tadi yang sudah kita pelajari ya, segitiga restitusi. Iya, Ibu. Dan melakukan yang sudah kita pelajari di guru penggerak ya, Iya, segitiga Bu. restitusi tidak boleh memarahi anak gitu ya. Pas-pas. Saya sangat setuju itu, Bu. Iya. Nah, di mana juga kita memposisikan diri juga dengan posisi kontrol sebagai guru, ya kan? Kemudian sebagai sahabat dan juga sebagai manajer gitu ya. Iya. Nah, kira-kira nih Bu, ada nggak strategi yang lain yang Ibu lakukan? Mungkin saja yang sudah pernah Ibu lakukan nih, atau udah kian Ibu terapkan di dalam kelas, eh, supaya Ibu bisa melakukannya mungkin dalam kenyamanan bagi siswa itu yang seperti apa gitu, Bu? Usaha lain. Usaha lain yang mungkin akan saya lakukan adalah mengkonsultasikan ke wali kelas mereka. Karena kan wali kelas itu tahu latar belakang kehidupan anak-anak tersebut supaya dalam penanganan nanti kita tahu langkah-langkahnya. Kemudian juga saya berkolaborasi dengan guru BK itu. Nah, karena BK itu kan mengenal setiap anak karena mereka hanya beberapa lokal yang mereka tangani. Dan seandainya kalaupun sampai ke tahap BK, anak ini juga tetap harus dibina atau di, di diapakan ya dimasukkan ke dalam pembinaan ya, maka harus sampai ke tingkat berkolaborasi dengan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Seperti itu Bu pemikiran saya Bu. Oke, jadi kalau saya ambil kesimpulan nih Bu ya, tadinya Ibu akan merencanakan pemanggilan anak secara personal dan melakukan tindakan segitiga restitusi, kemudian melakukan posisi kontrol sebagai guru, kemudian juga sebagai sahabat, dan juga memposisikan diri juga sebagai manajer. Berarti Ibu juga akan melakukan kolaborasi ya dengan wali kelasnya tadi, kemudian guru BK. Baik. Nah, untuk saat ini, kira-kira kalau saya tanya ini ke Ibu, lebih nyaman mana atau lebih cepat yang mana gitu ya, Bu, agar terrealisasi dengan baik dan lebih cepat. Menurut Ibu itu yang bagaimana? Kalau menurut saya sepertinya Bu pemanggilan personal. Saya panggil dulu mereka secara pribadi, kemudian dalam pemanggilan itu saya akan melakukan tindakan saya, yaitu melakukan tindakan segitiga restitusi, sehingga saya mengetahui apa masalah anak itu, kemudian anak itu juga mulai melakukan satu kesepakatan, ya, dan dia tahu kesepakatan mana yang dia langgar di dalam pembelajaran, dan dia juga uh, memberikan solusi sendiri dari masalah yang dihadapi anak tersebut. Seperti itu, Ibu, menurut saya. Baik. Nah, jadi kegiatan pemanggilan secara personal dan akan melakukan tindakan segitiga restitusi ya, Yes. seperti yang Ibu katakan tadi, melakukan posisi kontrol, kemudian guru sebagai sahabat dan juga sebagai manajer ya Bu. Nah, kira-kira ini kegiatan apakah Ibu memerlukan support atau dukungan dari siapa ini Bu? Dalam hal ini saya butuh dukungan dan support dari wali kelas, dari BK maupun wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, dan terkhusus dari orang tua anak sendiri. Nah, jadi supaya
saya eh, lengkap mengetahui apa masalah anak-anak ini, karena di kelas ini rata-rata eh, banyak orang tuanya yang bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri, jadi mereka bersama nenek atau kakeknya. Jadi kalau saya bisa berkonsultasi atau bekerja sama dengan orang tua, memberitahu anak-anak mereka itu bagaimana pembelajaran di kelas, mungkin solusi ini bisa cepat diselesaikan. Seperti itu, Ibu. Baik. Jadi Ibu mau melakukan kegiatan ini dengan cara berkolaborasi ya, Bu ya? Ya, dengan wali kelas, guru BK-nya, kemudian wakil kesiswaannya. Nah, kira-kira kapan ya Bu akan kegiatan ini akan direalisasikan? Eh, Mudah-mudahan secepatnya, Ibu. Ini kan kita libur puasa, Senin sudah masuk, Ibu. Kebetulan saya ada jadwalnya di kelas tersebut, berdasarkan pembicaraan kita hari ini, jadi saya penuh semangat. Senin saya sudah akan melakukan pemanggilan personal, ya, kemudian saya akan melakukan segitiga restitusi kepada beberapa siswa yang bermasalah tersebut, Ibu. Baik, wah bagus sekali ya rencana Ibu itu ya. Saya sangat setuju dari apa yang sudah Ibu sampaikan dengan menggunakan segitiga restitusi tadi ya, biar tetap melekat gitu ya Bu ya, dari Iya, apa yang sudah kita pelajari ya kan. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, apa sih yang sudah Ibu dapatkan dan bagaimana perasaan Ibu sekarang? perasaan saya sekarang ini sangat lega, Ibu, karena saya menemukan solusi dan ide baru menangani masalah anak-anak yang bermasalah tadi. Dan saya mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan dalam menangani dan membina anak-anak tersebut, Ibu. Oh, syukurlah kalau sudah lega. Baik, berarti Ibu sudah mendapatkan gambarannya ya, bagaimana cara melakukan pembinaan terhadap siswa yang bermasalah tadi kan? Oke, saya pengen dengar nih cerita kelanjutan dari Ibu nantinya setelah melakukan kegiatan pemanggilan siswa secara personal dan akan melakukan tindakan segitiga restitusi ya dengan melakukan posisi kontrol tadi ya Bu ya yang kita guru sebagai sahabat, kemudian juga sebagai manajer. Nah, baik. Ibu, apakah ada lagi nih kira-kira yang mau Ibu sampaikan? Atau kita cukupkan dulu di sini ya, Bu ya? Semoga rencana yang Ibu siapkan tadi dapat terrealisasi dengan baik ke depannya. Baik, Ibu, terima kasih juga buat Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan saya, Ibu. Ya, nah, mudah-mudahan ke depannya rencana saya akan berjalan dengan baik dengan membawa perubahan di kelas yang saya bina, yang saya ajarkan, ya, Ibu ya. Sama-sama ya, Bu. Saya tunggu kabarnya ya. Nah, saya jadi penasaran nih. Udah nggak sabaran denger kelanjutan cerita dari Ibu. Oke, sampai di sini perjumpaan kita, Ibu Rumiste. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Ibu. Baik, selamat pagi Bu Nur Cahaya. Iya, selamat pagi, Ibu Mi. Nah, sudah selesai ya melakukan kegiatan coachingnya dengan Ibu Romiste. Baik, sebelum kita tutup ya rangkaian kegiatan kita pada hari ini ada beberapa hal ini yang ingin saya tanyakan. Nah, pertanyaan yang pertama nih, apa saja kira-kira yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator tercapaian yang diinginkan yang sudah kita bicarakan di awal tadi, Bu? Ya, baik. Tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan menggunakan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dengan ide-ide yang dimilikinya. Iya, baik.
Menurut pengamatan saya tadi nih Bu ya, sebagai observer, saya sudah mengamati perbincangan Ibu dengan Koci, Bu Romiste. Saya melihat bahwa Ibu berdua sudah melakukan coaching ini dengan baik. Proses, alurnya, dan tahapannya sudah sesuai Bu dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah menanyakan tujuan dari perbincangan hari ini. Kemudian Ibu sudah bisa mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Bu Rumiste. Dan Ibu juga bisa mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berbobot untuk bisa menggali informasi terhadap Ibu Rumiste sehingga Ibu Rumiste bisa mengeluarkan ataupun memberi gambaran tentang rencana aksi yang akan dia lakukan. Nah, coaching juga yang sudah dilakukan tadi sih Bu sudah sesuai gitu Bu dengan prinsip-prinsip coach. Baik sekali Ibu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu ya. Kira nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari kegiatan coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi nanti ke depannya. Nah, baik Ibu. Nah, semoga ke depannya Ibu dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, kita akhiri observasi hari ini ya Bu ya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak ya Bu Nur Cahaya. Ya, sama-sama Ibu Mi. Demikianlah praktek coaching kelompok 3. Semoga bermanfaat. Dan Bye. Bye.